ini kita cobain dulu gimana rasanya bawa startnya Mas Angga. Oke, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Hari ini kita ada tamu dari Jakarta, tamu spesial sekali. Ya, itunya spesialis BX Mas Angga. Halo, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanannya? Perjalanannya luar biasa, seru banget. Seru banget ya. Full lintas barat. Full lintas barat ya. Full barat. Jadi abis ini mau ke 0 km. Ya, 0 km mungkin tujuan kita selanjutnya itu jalan ke Padang Sidempuan. Oh, Padang Sidempuan. Ya, jadi berarti jalannya besok. Besok pagi. Besok pagi kita jalan sekitar jam 8 lah ya. Jam 8 pagi dari sini mungkin mudah-mudahan sampai di Padang Sidempuan itu ya sore lah ya. Sore. Waktu santai lah. Itu jalannya ngebut atau Kalau kita ini kan touring dan juga bawa-bawa barang, Yeah. boncengan. Idealnya itu sekitar speed ya kalau jalan-jalan kosong itu 90 lah, 90 100. Tapi itu kalau jalannya mulus. Iya. Tapi nggak kita gaspol terus ya 80 90 100 gitu. Kalau jalan rusak itu udah kita kendor aja sekitar 40 60 karena kan bahaya, ngeri karena apa ya? Vespa tuh biasa dudukan shocknya atau forknya kan, Ya, fork. nah itu kan gampang patah. Ya, gampang patah. Tuh jadi kita santai. Tapi lihat jalan, kalau misalkan memang jalannya udah agak bagus kita berani agak ngebut dikit. Tapi nggak lebih lewat dari 100 sih. Estimasi perjalanannya berapa lama tuh, Mas? Estimasi sih sebenarnya kemarin kan kalau sebenarnya estimasi yang apa ya menurut perjalanan kita tuh kita nggak tahu estimasinya berapa hari itu kita nggak tahu, tapi kita lebih apa ya santai nikmatin perjalanan dan kita nyampainya itu nggak nargetin harus seminggu gitu enggak. Yeah. Jadi kita enjoy lah nikmatin perjalanan dan juga kita jalan misalkan jam 7 pagi, jam 7 atau jam 8 kita tuh udah jam 5 jam 6 itu kita istirahat. Udah kita cari penginapan. Kayak gitu. Jadi kita karena kan kita Jadi jalan malamnya nggak ada ya? Nggak ada, karena kan kita jalannya berdua dan kita memang buta Yeah. di daerah Sumatera, cuma kita mengandalkan map sama ada teman-teman lah, misalkan ngasih tahu nih lewat jalur Yeah. sini. Nah, yang kita apa namanya andalkan itu aja gitu. Jadi kita kan posisi jalannya belok, lobang atau gimana ya kita nggak tahu gitu. Oke, jadi teman-teman, Mas Angga jalannya dari Jakarta sekarang udah nyampe di Sumatera Barat di Bukit Tinggi tentunya. Kita ucapin selamat datang dulu deh. Iya. Tadi lupa ya. Iya. Selamat datang di Bukit Tinggi. Iya, terima kasih Bukit Tinggi. Gimana suasananya di Bukit Tinggi? Suasananya sejuk ya. Dia kalau bisa kayak apa? Bisa dicontohkan kayak di Bandung lah kalau di sini. Oh, kayak di Bandung ya. Kayak di Bandung. Kayak di Jawa Barat tuh di Bandung. Dingin ya. Iya. Panas, dingin, panas tapi dia dingin lah sama kayak di Bandung persis Iya. banget. Gitu. Cuma memang di daerah sini ini ya apa namanya? Tinggi ya, daerah tinggi ya. Namanya juga Bukit Tinggi. Jadi daerah tinggi. Tapi udah kebanjiran sekarang. Oh iya, Iya. udah kebanjiran. Namanya aja Bukit Tinggi. Oh, gitu. Oke, nah, jadi sekarang saya bertanya nih, Iya. mana tahu kan dari teman-teman ada yang nanya part-part di Vespa Masnya apa aja gitu. Oh iya, jadi persiapannya Iya, apa aja ya? persiapannya kalau yang buat touring bukan Buat touring. racing gitu kan. Ya, sebenarnya kalau artian racing sama standar sebenarnya kurang lebih sama lah ya. Jadi Sama. gini. Jadi buat yang standar dulu. Buat standar itu biasanya
kalau mau touring itu ya pastinya semua dicek. Ya, Mesin, mesin. kaki-kaki, Kaki-kaki. kelistrikan, lampu-lampu, itu. Saya pokoknya semua. Ya. Semua itu dicek, semua ya misalkan kunci-kunci juga harus bawa. Itu harus cukup ya. Kunci-kunci itu ya gini ya, kalau kunci-kunci itu ya kunci-kunci umum lah. Ya, umum. Umum misalkan kunci Vespa itu kan ada 13, 11 yang ganjil-ganjil. Ya, ini Dan di jalan itu belum tentu ada. Iya. Jadi kita minimal punya. ya. Ya misalkan kalau kayak buat rengkes itu kan 11. 13 tuh misalkan buat kayak rodanya, buat roda itu kan bisa ada pala 12, ada pala 13 kayak Iya. gitu kan. Nah, itu juga harus bawa ganjil-ganjil gitu. Atau buat tanam misalkan kayak Vespanya 200 cc ya kan udah pakai buat 12 kayak gitu deh Pak, tapi palanya dia 13. Itu pala T-nya. Selama perjalanan ada kendala atau apa? Kendala itu ada ya, apalagi ini Jakarta Sumatera paling ujung. Traveling ujung. Ya, pasti ada. Saya yakin jadi gini ya. Sebenarnya kita meminimalisir sebenarnya nggak ada namanya kendala kan, tapi namanya di jalan kita nggak tahu. Iya. Ya, apapun Gimana itu. medannya di jalan, Iya, kita nggak apapun itu, tapi kita harus Siap. siap. Jadi sebelum jalan itu ada baiknya kita cek rute. Dan memang kita nggak tahu nih. Saya pribadi nggak tahu jalannya itu seperti apa, tapi minimal kita ngecek rute. Nah, ngecek rutenya seperti apa? Misalkan tanya sama temen, misalkan penduduk lokal, Iya. apa misalkan kita punya temen misalkan di Bukit Tinggi, nanya ini jalannya gimana, oh bagus. Nah, seenggaknya kita punya gambaran. Iya. Atau enggak, kalau yang kemarin saya lakuin itu lihat YouTube. Lihat Karena YouTube. kan banyak teman-teman touring walaupun bukan di Vespa, Iya. di yang motor Jepangan gitu Ya, kan motor ada tuh. Jepangan ada. Kita kemarin lihat itu referensinya, lihat dari jalur ini tuh begini. Iya. Jalur ini begini. Nah, terus sama ya misalkan setiap daerah tuh misalkan kemarin nanya kita dari teman-teman Bengkulu kan, misalkan Bengkulu kita tanya ke misalkan teman-teman di Bengkulu nih gimana jalan ke depan tuh. Ke Iya. depan tuh gini. Jadi kita punya gambaran. Nah, terus lagi kita misalkan sudah sampai di Padang misalkan. Iya. Nah, sama teman-teman Padang dikasih tahu, nih jalan depan nanti begini. Nah, jadi kita punya gambaran, nggak buta Iya. banget. Nah, kita tanya kan. Nah, terus misalkan kita sudah di Bukit Tinggi, kita besok mau ke Padang Sidempuan. Iya, Padang Sidempuan. Nah, kita tanya juga tuh gimana jalan gini jalannya. Jadi kita punya senteran gambar. Walaupun buta tapi walaupun nggak tahu, Iya. tapi kita begini gitu. Kita punya ada di pikiran kita, jalannya begini gitu. Setidaknya gambarannya udah dapat itu kan. Betul, ya. Oke. Selama perjalanan pernah ditilang nggak sama polisi? Alhamdulillah kalau untuk ditilang polisi nggak ada. Nggak ada. Aman. Ditanyain, di stop, diberhentiin ada. Alhamdulillah nggak ada juga. Nggak ada juga ya? Aman, iya. Jadi maksudnya jalan gimana nih? Kadang kan kalau kita jalan jauh tuh mikirnya gini, pajak harus hidup, Oh iya, terus surat harus lengkap. betul ya. Jadi gini ya, buat teman-teman itu kalau mau explore touring ya memang kalau secara pribadi itu pajak hidup, suratnya lengkap. Ya, jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya memang harus sebagai warga negara Indonesia yang baik itu Iya. harus kewajiban ya. Dan tapi jangan sampai juga dengan adanya kendala surat-surat kita mati atau kayak gimana kita jadi nggak bisa explore. Ya, tapi ya lebih baik itu kan kalau memang bisa diurus ya silakan diurus. Tapi kalau memang Ada baiknya ada cari baiknya aman. ada baiknya kan maksudnya kan kita taat pajak lah Iya, ya. taat pajak, Pajak. taat peraturan. Iya, itu taat pajak, taat peraturan ya. Dan tapi jangan sampai adanya misalkan surat mati atau kayak gimana jadi nggak bisa explore gitu. Iya, Maksudnya iya, betul. ya haruslah jadinya ya pokoknya yang baik itu ya harus dilakuin. Artian pajak ya harus hidup, Iya, gitu. pajak harus Pajak harus hidup. hidup. Gitu. Jadi kalau udah jalan tuh aman semua kan? Aman, iya. Jadi ya memang kita persiapkan dulu surat-surat kita, SIM kayak gitu, surat-surat supaya hidup. Jadi jalannya lebih tenang juga dan nggak takut-takutan gitu. Misalkan ada razia atau apa, ya Jadi kita nggak perlu was-was lagi. iya gitu kan? sebagai warga negara yang baik, misalkan ada razia di jalan ya kita berhenti gitu. Cek surat pasti aman. Iya. Dan kita hatinya juga enak. Iya, Melangkah itu nyaman gitu ya. enak. nggak dak dikduk ser gitu kan. Iya. Biasanya kan kalau
ada razia nih, wah mau muter balik Panik. buru-buru, panik, malah bahaya. Iya, malah Tiba-tiba ada motor dari samping atau amit-amit ya kan, Iya. kita nggak tahu. Nah ya Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau touring sama Vespa lebih baiknya dilengkapi surat, terus apa lagi Mas ya? kondisi mesin Kondisi mesin. sama fisik gitu. sama Fisik fisik. yang paling penting itu adalah kendaraan dan fisik. Jadi gini, penting juga fisik lah ya, fisik ke rider. Kayak kemarin kan jalan kan kita dari Jakarta nih udah hari ke 9 kita kan, Iya. hari ke 9. Nah, karena kemarin kan kita sempat trouble di Bengkulu Utara kan. Iya. Jadi 3 malam kita di Bengkulu Utara nunggu mesin kan dari Jakarta. Nah itu kita trouble karena yang apa namanya mesinnya Rosso macet Iya. kan. Nah itu, nah, udah kita berhenti istirahat. Kita udah istirahat di situ, udah seger tuh 3 hari kan nggak jalan, 3 malam. Nah habis itu kita jalan kemarin dari air petai Putri Hijau, Iya. jalan ke Muko, dari Muko jalan ke Padang, dari Padang Bukit Tinggi. Nah di Bukit Tinggi itu semalam pas sampai sini kan kayaknya telat makan. Oh, Jadi kalau makan ya jadi masuk angin ya. masuk angin. Nah itu juga tuh buat teman-teman pelajaran, jangan sampai telat makan. Kemarin itu gue saya makan itu di Padang itu sekitar jam 12. Sekitar Tapi jam itu makan 12. kenyang banget, makan kenyang banget. Nah Lahap ya? harusnya itu iya lahap banget. Harusnya itu jam 5 atau sebelum maghrib ya, jam 5, antara jam 7 jam 5 sampai jam 7 kita makan harusnya. Iya. Cuma karena ngerasa perut kenyang jadi nggak makan. Nah kemarin Tapi kenyangnya di angin padahal ya. nah mungkin harusnya makan kan, jadi nggak makan tapi malah ngopi. Iya. Nah udah gitu kita jalan sampai Bukit Tinggi sekitar jam 8 ya kemarin Iya. makan ya, Jam 9. jam 9 Iya. makan jam 9. Pas pulang itu udah apa namanya, udah badan udah nggak enak dan dikerokin semalam jadinya. Jadi ya kita istirahat di sini jadi 2 malam. Jadi 2 malam. Jadi memang sengaja kita nggak lanjutin, harusnya tadi pagi kita jalan kan, jadi kita nggak lanjutin perjalanan karena ya saya ngerasa badan kurang fit, jadi jangan dipaksain teman-teman, jangan dipaksain kalau badan kurang segar, kurang fit, kurang enak badan, jadi jangan dipaksain, lebih istirahat karena perjalanan ini masih jauh, Iya, masih jauh. Ini Ini kita masih di tengah. pertengahan loh. Ya, Pertengahan ini banget nih. Di Bukit Tinggi. Iya. Pertengahan dari Ujung Lampung ke Sabang. Sabang, ya ini Ya, pas di tengah-tengah. jadi ini Bukit Tinggi ini adalah kota tengah-tengah. Jadi besok ini sekitar masih ada mungkin kalau normal 3 hari ya sampai ya 3 hari mungkin teman-teman bisa besok saya sampai di Banda Aceh itu jam 6 pagi. Sorry 3 hari lah ya. Iya, 3 hari. 3 harian ke depan. Terusnya lagi apa ya? Oh, keadaan fisik badan Ya. selama perjalanan gimana? Kalau fisik sih alhamdulillah, jadi gini ya. Mungkin pemikiran orang kalau touring itu jauh banget, Itu capek. kan udah hari ke-9 nih jalannya. Iya, hari 9. Mungkin pikiran orang, oh jalan jauh nggak capek. Sebenarnya capek. Iya. Nggak mungkin nggak capek. Cuma kita bawa seneng. Bosan lah semua. Kita bawa happy. Dan tahu-tahu ini udah hari ke-9 tuh sampai di Bukit Tinggi ya. Iya. Nggak nyangka gitu. Alhamdulillah banget. Jalan naik Vespa pelan-pelan. Ya kan apapun keadaannya ya kita enjoy aja, seneng Iya, gitu. enjoy aja. Nggak kita pikirin kayak kemarin kan mesin rusak. Oh mesin rusak. Mesin yang Rosso kan mesin rusak. Oh ya udah, maksudnya Nggak terlalu nggak dipusingin. gimana, iya udah happy aja, sabar nunggu mesin, dan udah ada mesin udah datang, Langsung lagi. excited lagi, pasang lagi, lanjut lagi, udah seneng aja, udah happy lah. Emang apa, jalan ke sana kita nggak nentuin nih harus ini sampai, cuma memang kita punya target tanggal 9 itu udah harus balik lagi ke Jakarta. Oh, tanggal 9 harus balik Iya, lagi ke tanggal Jakarta. balik karena nanti kita ada acara lagi di Lampung tanggal 12 gitu. Berarti buat teman-teman ya, kalau di jalan ketemu siapa, bawa singgah, bawa kopi dulu. Iya. Ya. Selama perjalanan habis berapa duit? Perkiraan ya, untuk ya pokoknya kemarin tuh memang kita nyiapin uang di satu ATM itu sekitar 10 juta lah ya, kita 10 juta. untuk bertiga tuh kita bisa uang 10 juta buat bertiga ya, artinya cukup-cukupin lah gitu. Iya. Kalau nggak cukup ya terus jalanan setengah sini kita udah habisin sekitar 4 jutaan lah.
sekitar 4 jutaan. Sekitar 4. Jadi dari Jakarta sampai sini 4 jutaan. Iya habisnya. udah. Itu udah bensin lah, udah penginapan kemarin, terus makan-makan, jadi segitulah gitu. Kalau minyak dari Jakarta sampai sini udah berapa? tuh? Minyak itu kemarin pas hitungan sampai di Padang kota itu sekitar 500.000. 500.000 dari Jakarta. Iya enggak itu kita startnya dari Merak. Jadi dari Vespa Merak. itu dari toko itu Vespa Di ke Merak towing kita dulu. towing Iya. 2 Vespa karena kita kan kalau di Merak itu Jakarta Merak udah sering banget ya jalan, jadi kita menghemat waktu, Iya, memang tenaga, waktu, iya, tenaga. sama Sama Vespa iya. Vespa kita supaya fit di Jalan. Sumatera gitu. Jadi kita turunin Vespa, naik kapal itu jam 12 malam, turun itu jam 2 kan. Nah, Jam 2 nyampe di Lampung atau enggak, jam 2 itu kita baru turun masuk kapal. Merak? Bakauheni. Oh, Bakauheni. Bakauheni kita riding malam tuh. Oh, riding malam. Iya, sampai di Bandar Lampung, di kota Bandar Lampung kita subuhan di situ. Terus udah gitu habis subuhan langsung jalan menuju ke Krui, dan sampai Krui itu kita jam 2 siang. Jam 2 siang. Iya, Oh, siang. Jadi dari jam 2 sampai jam 2 lagi. 12 jam lah ya. Terus kita kan karena istirahat dulu tuh. Istirahat di base camp atau di enggak penginapan? di Jam penginapan. siang. Di Oh, penginapan. penginapan. Kita di penginapan, kita istirahat di penginapan, dan terus udah gitu pagi itu kita jalan lagi. Oh, pagi jalan Pagi lagi. jalan lagi. Pagi jalan lagi dan sampai Bengkulu kota itu kita sekitar jam 8 malam. Sampai jam 8 Iya, malam. jam 8 malam. Gitu. Oh, motivasi. Nah, ini Iya. yang paling penting. Kadang kan teman-teman kita kalau mau touring itu kalau ada maunya gitu kan. Iya. Kalau di Mas Angga sendiri, apa sih motivasinya kalau touring itu? Kalau touring itu jadi gini ya. Apa ya, kalau pribadi itu mau touring itu lebih pengen explore. Lebih pengen explore. Jadi kan memang namanya itu kan kita Aspek Nusantara. Tapi bukan karena kita paksa-paksain, enggak. Dan memang dari dulu itu kita udah suka jalan gitu. Suka jalan, dan memang waktu itu pernah ke 0 km, cuma kita 2018 kan. Iya. Itu Vespa kita kirim ke Kebetulan. Banda Aceh. Iya. Di Banda Aceh. Oh iya, Banda Aceh. Banda Aceh. Dari Banda Aceh itu kita gas ke Sabang, dari Sabang Iya. itu kita ke Takengon, Medan. Oh, Tegengon. Nah, gitu kan. Jadi pas saat itu gue pengen banget lagi ke Sumatera. 0 kilometer gitu. Oh, gitu. Coba pengen jalan dari Jakarta sampai sana gitu. Ya udah, baru terrealisasikan sekarang. Baru kesampaiannya sekarang nih. Baru kesampaiannya Baru sekarang. kesampaian sekarang, dan ada waktu dari kemarin udah pas sebelum pandemi itu udah di prepare, udah pengen jalan, udah Vespa udah siap. Cuma kendala lockdown waktu itu. Iya, kendala Bah, lockdown. udah itu nggak bisa, itu langsung aduh. Ya udah Jadi pas awalnya dari masuk Merak sampai ke sini ada pemeriksaan apa enggak? kemarin. Iya. Alhamdulillah nggak ada. Pemeriksaan nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Karena kan kalau yang pemeriksaan itu yang pas mudik kan. Yang pas mudik. Nah, Iya. sekarang kan udah nggak mudik. Jadi udah nggak ada pemeriksaan, tapi kemarin kita sebelum jalan kita bertiga rapid dulu. Oh, repeat dulu. Rapid dulu buat jaga-jaga kan. Nah, bahwa kita sehat, tapi mungkin sekarang udah habis masa berlaku kan, Iya. 3 hari. 3 hari ya. Jadi kemarin kita ya rapid dulu, mastiin kita sehat terus jalan. Motivasinya buat teman-teman yang Iya. di YouTube kita nih. Iya. Buat yang mau touring, Motoring ya. mau explore gitu kan. Jadi gini teman-teman, apa ya, motivasinya gini ya. Sebenarnya Indonesia tuh luas banget, Luas sumpah. banget ya. Nggak mungkin bisa ngabisin 1 minggu di sini buat ngabisin explore di wilayah Bukit Tinggi mungkin. benar. Nggak bakal cukup. Di Padang mau ngabisin 1 minggu itu juga belum tentu cukup. Di mana-mana. Itu pun nggak akan pernah puas ya. Iya, nggak bakal habis. Jadi Indonesia tuh sangat luas banget. Sayang banget kalau kita ini masih muda nggak explore gitu, nggak ngeracunin teman-teman supaya pengen namanya ngelihat alam Iya, Indonesia iya. tuh luas banget. Padahal kita cuma duduk di Vespa, jalan-jalan, riding
touring sampai misalkan touring sampai sana nanti Aceh tuh aduh gila, mata kita tuh ngelihat pemandangannya aja, padahal itu kita nggak masuk ke wisata ya, ke Iya. tempat wisata, kita nggak masuk ke tempat wisata, tapi Baru kita pemandangan di jalanan. cuma ngelihat di pemandangan tuh gila, semua tuh kayak capek-capek tuh terbayar habis, gila. Terbayar banget Itu ya. seneng banget itu, jadi nggak rasa capek lelah tuh kayaknya nggak ada deh. Nggak Gitu, ada ya. jadi semangat gitu, Jadi sepanjang jalan enjoy terus. enjoy banget. Dan juga dari Jakarta sampai sini kalau mau dilihat, mungkin kita lihat dari misalkan kalau kita lihat di Google Maps, dari Jakarta sampai sini tuh sekitar dari Jakarta sampai 0 km itu 2.600 km. 2.600 km. Tapi Jauh itu- banget ya. Tapi itu lebih Lebih nggak parah. segitu, iya. Jadi kemarin dari misalkan dari Putri Hijau ke Padang. ke Muko. Iya. Ke Muko itu cuma 74. Ternyata pas udah kita set lagi dari lokasi menuju Muko itu sekitar 120-an. Nah bang, oke teman-teman semuanya, jadi kita hari ini lanjut reading keliling Bukit Tinggi sama spesialis PX. Gimana keseruannya? Yuk ikutin. Nih nanti kita reading keliling Bukit Tinggi. Sudah rame tuh yang nungguin. Nah, oke teman-teman, videonya silahkan ditonton di YouTube saya dan Mas Angga. Jangan lupa di subscribe, Jack Akbar dan Spesialis PX Nusantara. Gas gas gas.